Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Oh, nggak kompak sih jawabnya. Ulang ya. Kalau saya bilang selamat siang, apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar gitu ya. Gitu ya. Enggak usah. Kan kalian capek siang-siang gini ya. Gitu ya. Nanti daripada malas makin capek repot saya nanti ya. Oke, saya ulangi lagi ya. Bagaimana kabarnya siang hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Dengan materi bertemu dengan saya ya. Oke, sebelum saya mulai di pertemuan siang hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya ilmu yang kita peroleh itu bisa bermanfaat kita ya. Silahkan kepada ketua kelas, siapa ketua kelasnya kemarin lupa saya. Oh ya Mas Hafid ya, silahkan dipimpin berdoa terlebih dahulu. Untuk mulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Doa dimulai. Oke, terima kasih. Langsung saja, siapa yang tidak masuk hari ini? Aul, terus? Pamela sama? Ayes. Sudah, bertiga saja? Oh, sama Hanifah. Oke, Hanifah gak masuk. Oke, sudah itu saja? Oke, sudah cukup. Baik, terima kasih. Nah, untuk materi kali ini, kemarin kan sudah kita bahas bahwasannya definisi cerpen itu apa. Ada yang masih ingat? Ada yang ingin menyampaikan? Ya. Oke, silakan Mas Zabid. Cerpen itu adalah cerita yang tidak sampai melebihi 10.000 kata. Oke. Hanya satu konflik. Oke, sip. Jawabannya bagus. Ada lagi? Satu lagi dari perempuan? Ya, silakan Mbak Indah. Oke, sip. Terima kasih atas jawabannya. Oke, jadi seperti itu. Ternyata masih ingat dari materi kemarin. Nah, untuk kali ini, di pertemuan pada berikutnya, tujuan pembelajarannya yang pertama bisa kalian di sini, bahwasanya nanti kalian diharapkan dapat mengidentifikasikan unsur intrinsik di dalam sebuah cerpen itu. Yang tujuan kedua adalah dapat menganalisis pesan moralnya. Ya, di dalam sebuah cerpen pastinya ada pesan yang tersirat yang ingin disampaikan oleh seorang penulis. Yang ketiga yaitu kalian dapat merumuskan ide awal cerita yang relevan dengan isu di lingkungan sekitar kita. Nah, nanti diharapkan kalian ketika setelah memperoleh materi ini, kalian bisa menulis sebuah cerpen yang dimana itu temanya tentang sebuah permasalahan lingkungan seperti itu. Oke, untuk materi berikutnya yaitu kita akan membahas tentang unsur utama di dalam sebuah cerpen. Pastinya sudah pernah tahu ya, baik di waktu kalian masih di SMP dulu. Yang pertama itu ada namanya tokoh ya. Pasti kalian harus menentukan tokoh di dalam sebuah cerpen itu. Gak mungkin di dalam sebuah cerpen itu tidak ada yang namanya tokoh. Berarti apa nih? Gak ada cerpen namanya kayak gitu. Oke, lanjut berikutnya yaitu latar atau setting. Pasti ada latar, settingnya apa saja, ada tempat, kemudian waktu, suasana dan lain sebagainya seperti itu. Itu harus ada di dalamnya. Kenapa? Kalau gak ada kayak gitu juga jadi cerpen lagi nantinya, malah puisi ya. Kemudian ada konfliknya itu yang pasti terserah kalian mau konfliknya itu nanti membahas tentang kesedihan atau mungkin peperangan dan lain sebagainya. Lalu berikutnya ada yang terakhir adalah pesan atau amanat. Nah, pasti di dalam sebuah cerpen itu ada amanat. Kenapa demikian? Ya karena supaya orang yang membaca itu tahu inti dari cerpen itu apa, nilai yang dapat diambil itu apa, entah nilai moral, agama atau yang lainnya seperti itu. Next. Berikutnya yaitu langkah sederhananya. Nah, jadi tidak perlu yang ruwet-ruwet, tidak perlu yang rumit-rumit. Terkadang kan materi pelajaran bahasa Indonesia itu dianggap sebagai pelajaran yang ayo Allah Pak, capek harus menulis, harus membaca dan harus mendengarkan panjang lebar dari bacaan teman dan lain sebagainya. Nah, kita bikin yang sederhana saja. Yang pertama adalah amati lingkungan sekitarmu. Nah, karena temanya berarti lingkungan, yang ada di sekitar kalian, tidak usah yang susah-susah. Contohnya di situ ada banyak sampah plastik. Nah, pasti banyak kan di sekitar kalian sampah-sampah plastik.
di sekitar rumah, sekitar masjid atau dan lain sebagainya. Nah, kemudian harus menentukan tokohnya tadi, seperti di awal saya katakan harus ada tokohnya, tokoh utama terutama itu. Kemudian membuat alur cerita di awal, tengah dan juga akhir. Kalau misalkan bikin kayak alur mundur, nanti di dalamnya alur mundur kayak gitu, bisa nggak Kak? Oh bisa, tapi itu akan mempersulit kalian lagi. Lebih baik dibuat yang sederhana saja seperti itu ya. Jadi itu untuk langkah sederhana menulis sebuah cerpen bertemakan lingkungan. Oke, baik. Jadi itu untuk pertemuan kali ini. Sebelum kita akhiri, mari kita refleksikan untuk pertemuan hari ini. Bagaimana perasaannya hari ini? Bahagia? Ada yang sedih? Ada yang sedikit, ada yang tidak ada. Oke, semoga yang sedikit tidak bahagia itu semoga diberikan kebahagiaan ya. Ya, mungkin ada yang ingin menyampaikan materi yang diperoleh hari ini tentang apa? Silakan. Ya, silakan Mas Abid. Oke, gitu ya. Jadi seperti itu, seperti yang dikatakan oleh Mas Hafid. Kemudian dari saya bahwasanya unsur-unsurnya tadi ya, ada tokoh, amanat, dan latar setting kayak gitu ya. Silahkan nanti dipersiapkan. Kemudian untuk langkah sederhananya seperti juga yang saya sampaikan tadi, tidak usah yang susah-susah ya. Apa yang ada di pikiran kalian silahkan dituangkan. Salah itu bukan ketika kalian merasa tulisan itu kurang benar ya nanti bisa diperbaiki karena kita di sini belajar bersama seperti itu. Setelah ini materinya siapa? Matematika. Wah, siang-siang dapat matematika, gitu ya, pusing gitu. Oke, sebelum kita ke matematika, saya ingin mengucapkan selamat dan tetap semangat kepada kalian untuk belajar karena apa? Belajar itu bukan berarti kalian hanya mendengarkan materi, tapi juga belajar itu kalian akan memperoleh ilmu untuk persiapan kalian di masa yang akan datang gitu. Karena ketika manusia mau belajar pasti manusia itu ingin berkembang menjadi lebih baik seperti itu. Tetap semangat karena nanti matematika saya ingin kalian untuk berdiri dulu terlebih dahulu supaya ketika mata pelajaran matematika itu tidak ngantuk. Kalian pernah dengar yang ada jargon dari saya? Aku datang untuk hadir dan bersemangat. Kita mulai. 1, 2, 3. Aku datang untuk hadir dan bersemangat. Aku datang untuk hadir dan bersemangat. Aku datang untuk hadir untuk datang. Aku datang untuk hadir dan bersemangat. Aku datang untuk hadir dan bersemangat. Aku datang untuk hadir dan bersemangat. Aku datang untuk hadir untuk datang. Aku datang untuk hadir dan bersemangat. Terima kasih. Baik, untuk pertemuan pada siang hari ini saya cukupkan. Ya, silakan nanti ketika di rumah kalian mulai untuk menulis sebuah kerangka, ya kerangka dari cerpen yang akan kalian tuliskan yang bertemakan sebuah lingkungan itu. Tidak usah yang susah-susah. Pak, apakah saya boleh minta tolong AI atau yang lain sebagainya? Boleh. Yang penting kalian juga sudah merumuskan dari pikiran kalian terlebih dahulu. Jangan sampai kalian diperbudak AI, tapi perbudaklah AI itu ya. Seperti itu. Oke, cukup. Besok minggu depan silahkan presentasi dari kerangka yang kalian buat. Silahkan dipersiapkan dengan sebaik mungkin. Sebelum kita tutup, alangkah lebih baiknya kita awali dengan berdoa juga. Ya, tadi di awal berdoa, kita berdoa lagi supaya ya karena berdoa itu juga sebagai sebuah bentuk pasrah diri kita kepada Tuhan atas usaha yang kita lakukan. Silahkan ketua kelas mungkin berdoa terlebih dahulu. Oke, terima kasih. Saya tutup. Selamat mengikuti mata pelajaran matematika. Tetap semangat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.